Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sukacita yang besar bagi saya menjumpai saudara kembali di hari Minggu ini. Bagi saudara yang baru pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini, kami menyambut dengan sukacita. Selamat datang dalam keluarga Allah dan selamat beribadah. Ada beberapa hal penting yang harus menjadi perhatian kita sebagai jemaat lokal di tempat ini yang telah kami rangkum untuk saudara dalam Aba News Update minggu ini. Ibadah Youth Teen setiap hari Sabtu jam 5.30 sore di lantai 3 Aba Love Bali. Ibadah Youth Pro setiap hari Minggu jam 11 di lantai 3 Aba Love Bali. Ibadah Aba Kids setiap hari Minggu jam 8 pagi di lantai 2 Aba Love Bali. Ibadah umum setiap hari Minggu jam 8 pagi di lantai 3 Aba Love Bali. Tetap dukung dan doakan kelas SPK yang sedang berlangsung di lantai 2 Aba Love Bali setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kelas SPK ini terbuka buat siapa saja yang ingin belajar lebih lagi mengenal Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dalam rangka ulang tahun Aba Love Bali yang ke-32 tahun, kita akan bersukacita bersama-sama dalam perayaan ulang tahun ini yang bertempat di Kebun Raya Bedugul, sebelah timur Patung Kumbakarna. Pendaftaran dimulai 6 Agustus 2023 dan akan berakhir pada tanggal 10 September 2023. Untuk ibadah umum bisa mendaftar di Saudari Gracia. Untuk ibadah Youth Pro dan Teens bisa mendaftar di Saudari Ita. Dan bagi jemaat yang mau memberi door prize untuk hari ulang tahun ini, bisa menghubungi Ibu Mary atau Ibu Putu. Pastikan saudara segera mendaftar untuk mempermudah panitia mempersiapkan acara ini dengan baik. Demikian Aba News Update yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian saudara. Selamat menikmati waktu bersama keluarga. Semakin kuat, semakin berdampak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Ya, saya percaya setiap kita tetap ada dalam kondisi yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita di Aba Love Bali ya sepanjang tahun 2023 ini ya kita menaruh tema tahunan kita yaitu semakin kuat, semakin berdampak. Oke. Artinya apa? Kita mau terus membangun kehidupan kekristenan kita ini semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Dan kalau sudah kuat, ya, hal yang paling penting adalah bagaimana kita juga bisa ya memberikan dampak ya kepada orang-orang di sekitar kita atau kepada komunitas kita. Ya, jadi jangan menjadi kuat tapi diam aja ya, kayak laut mati jadinya. Ya, kalau kita sudah kuat, bagaimana kita juga harus bisa
berdampak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini ya kita mau lanjutkan ya pembahasan kita ya tentang bagaimana menjadi komunitas yang menjangkau. Oke. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang komunitas ya yang menjangkau, berarti kita harus mulai dulu ya mengerti siapa diri kita ini di dalam Tuhan. Oke. Karena ketika setiap orang-orang yang ada dalam komunitas, ya mereka mengerti siapa posisi mereka di dalam Tuhan, inilah yang akan menggerakkan ya komunitas untuk bisa melakukan ya perkara-perkara Allah secara bersama-sama. Oke, kita mulai dengan pembacaan kitab Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ya, tentunya Bapak Ibu Saudara semua pasti sudah hafal atau pasti sudah mengerti ya tentang ayat ini. Oke. Katakan apa? Ya, Matius 5 ayat 13-16 ya, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mengerti posisi kita, siapa kita di dalam Tuhan. Matius 5 ayat 13-16 ini berkata ya bahwa kita ini adalah garam dunia dan kita ini adalah terang dunia. Oke, jadi kita harus ngerti ya bahwa kita ini adalah garam, kita ini adalah terang. Waktunya adalah bagaimana kita bisa mengekspresikan garam dan terang yang ada di dalam kehidupan kita. Oke, saya tidak akan membahas tentang ya garam ya dan terang dunia. Ya, itu kita sudah pernah bahas beberapa waktu yang lalu. Ya, tapi hari ini kita mau lihat ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, ya, supaya orang-orang bisa melihat perbuatan kita ya yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Orang melihat perbuatan kita tujuannya supaya mereka bisa mempermuliakan Bapa kita yang di surga. Nah, yang luar biasa ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata perbuatan ya, di dalam teks aslinya itu ya berasal dari kata erga ya, atau kalau bentuk jamaknya itu ergon ya. Artinya ya adalah perbuatan atau pekerjaan manusia ya yang memperlihatkan kualitas karakter yang benar dan dilakukan secara konsisten terus-menerus. Jadi kata perbuatan itu bukan sesuatu yang dilakukan hanya sekali saja, ya, atau kadang-kadang, ya, kadang lakukan, kadang enggak. Kalau ingat lakukan, kalau enggak lakukan. Bukan. Tapi yang namanya perbuatan, ya, atau ergon ini, ya, adalah perbuatan atau pekerjaan manusia yang memperlihatkan, ya, kualitas karakter yang benar, ya, dan dilakukan terus-menerus secara konsisten ya. Ibaratnya kalau dianalogikan dengan prinsip lampu itu ya, lampu itu harus menyala terus ya. Menyala untuk apa ya? Untuk bisa menerangi yang ada di sekitarnya ya. Jadi bukan lampu yang hidup mati ya, kayak lampu Natal atau lampu disco, sebentar hidup sebentar mati, sebentar hidup sebentar mati. Enggak ya. Jadi yang akan menyala, menerangi terus yang ada di
sekitarnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu, ya, mereka melihat ergamu, ya, mereka melihat pekerjaan-pekerjaanmu, ya, yang menunjukkan kualitas yang benar, ya, dan dilakukan terus menerus. Oke, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang Tuhan mau untuk kita ekspresikan, ya, ekspresikan di dalam, ya, kehidupan kita. Dan itu menjadi sebuah gaya hidup, ya, bukan dilakukan tadi. Kalau ingat dilakukan, kalau lupa nggak dilakukan, no. Tapi harus terus menerus menjadi sebuah gaya hidup. Nah, jadi kalau kita berkata bahwa kita ini adalah garam, kita ini adalah terang, maka kita harus bisa menunjukkan garam dan terang itu secara konsisten, terus menerus. Bukan kalau ingin, kalau ingat, ya, kalau suka, bukan. Tapi terus menerus. Perubahan hidup kita harus bisa dilihat dan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu sifatnya harus progresif, ya, terus menerus dan bertumbuh, ya. Tujuannya apa? Menuju keserupaan dengan Kristus. Ya. Nah, salah satu contoh ketika Tuhan Yesus, ya, Pak Ibu masih ingat, ya, siapakah orang yang naik ke atas pohon untuk melihat Tuhan Yesus? Yang pasti bukan Petrus, ya. Ya, Zakeus. Siapa Zakeus? Zakeus itu seorang pemungut cukai, ya. Seorang pemungut cukai pasti orang yang tidak disukai, ya, oleh orang-orang di sekitarnya, oleh lingkungannya. Karena biasanya pemungut cukai itu, ya, mereka mencari keuntungan yang besar dari cukai atau pajak yang mereka pungut, ya. Mereka dikasih kebebasan untuk bisa menarik pajak, menarik cukai itu lebih besar dari apa yang harus mereka setorkan, ya, kepada pemerintah yang berkuasa di tempat tersebut, ya. Nah, otomatis, ya, Zakeus ini, ya, pasti melakukan hal-hal yang pemikiran dia adalah bagaimana dia harus bisa mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi pasti dia pakai dengan berbagai macam cara, bahkan harus menekan, mungkin harus menindas, pokoknya dia bisa memungut cukai, ya, sebanyak mungkin. Oke, dan dia pasti tidak disukai oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi yang luar biasa, ya, justru Tuhan Yesus datang kepada orang yang seperti ini. Orang-orang yang terabaikan, orang-orang yang terbuang, ya, Tuhan Yesus datang kepada mereka. Dan ketika Zakeus berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya, Lukas 19 ayat yang ke-8, ya, menunjukkan bagaimana perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Zakeus, ya. Lukas 19 ayat 8 berkata, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ya, setengah dari milikku akan ku berikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan ku kembalikan 4 kali lipat. Bukan 2 kali lipat, 4 kali lipat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, Zakeus, sang pemungut cukai, ya, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, ya, dia mengalami perubahan di dalam kehidupan dia, konsep berpikir dia, paradigma dia, tindakan dia, keputusan-keputusan dia, itu semua berubah. Dia memberikan berapa? Setengah dari yang dimiliki. Wow, ya, setengah. Kalau orang Yahudi, tradisi Yahudi, seseorang dikatakan bahwa dia adalah orang yang sangat murah hati adalah, ya, kalau dia memberikan atau menyumbangkan 20% dari penghasilannya.
itu orang yang murah hati, sangat murah hati. Kalau menyumbangkan 20% dari penghasilannya. Zakheus menyumbang berapa? Memberikan berapa? 50% dari miliknya. Bukan yang dihasilkan, miliknya. Jadi kalau dia punya 4 rumah, ya, 2 rumah dia serahkan. Ya, dia memiliki 1 miliar, setengah miliar dia serahkan. Wah, ini bukan lagi orang yang murah hati, tetapi orang yang murah hati. Ya, Surabaya bilang murah hati. Ya, sangat murah hati. Oleh karena apa? Perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan juga apa? Dia akan menggantikan 4 kali lipat. Nah, kalau menurut hukum Musa, ya, tertulis di dalam Imamat pasal yang ke-6, ya, kalau ada orang yang diperas, ya, dia cukup menggantikan besar yang dia peras itu ditambah 1/5-nya. Besar yang dia peras dari orang, ya, ditambah 1/5 dari hal tersebut. Jadi kalau dia memeras 1 juta, berarti dia mengembalikannya berapa? 1,2 juta. Kan? 1 juta tambah 1/5 dari 1 juta tersebut. Ya, 200.000. 1,2 juta. Tapi Zakheus berkata, dia akan menggantikan 4 kali lipat. Kalau dia memerah 1 juta, maka dia menggantikannya dengan 4 juta. Wow. Inilah orang yang menunjukkan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan dia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berkata bahwa kita mengalami perjumpaan dengan Allah, kita mengalami Kristus di dalam kehidupan kita, maka sudah seharusnya kita juga harus mengalami perubahan, transformasi di dalam diri kita. Dan perubahan itu harus bisa dilihat orang terus menerus, konsisten, ya. Jadi tidak tomat, sebentar tobat, sebentar kumat. Nah, jadi itu salah satu contoh ya yang Tuhan Yesus beri gambaran kepada kita tentang bagaimana kehidupan Zakheus yang dirubahkan. Dan tentunya ada banyak ya contoh murid-murid yang dirubahkan, tapi Zakheus ini kita bisa melihat orang yang mengalami perubahan yang sangat signifikan di dalam kehidupan dia, ya. Martin Luther King ya berkata, kegelapan tidak dapat berubah, ya. Kegelapan tidak dapat merubah kegelapan. Teranglah yang mampu merubah kegelapan tersebut. Kebencian tidak dapat merubah kebencian, tetapi kasih ya yang dapat melakukannya. Oleh sebab itu, orang-orang yang mengalami ya Tuhan di dalam kehidupannya, mereka akan mengalami transformasi di dalam kehidupan dia. Sehingga ini akan merubah paradigma dia, paradigma mereka untuk bagaimana mereka bisa melihat sekelilingnya. Bagaimana mereka bisa melihat orang-orang yang membutuhkannya. Matius 17 ayat yang kelima, firman Allah berkata, dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, tentunya kita tidak asing Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini adalah ayat yang biasa dipakai ya di dalam kita mengajarkan tentang kopi di dalam pembapaan. Tapi saya tidak membahas kopi hari ini. Bahas teh saja. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi ada satu perintah yang Tuhan berikan, yaitu bagaimana kita harus mendengarkan apa yang Yesus ajarkan, beritahukan kepada kita.
Siapa yang harus kita dengarkan? Ya pasti Yesus. Karena waktu itu ya Bapa menunjuk kepada Yesus yang dibaptis dan keluar dari air. Ya, jadi yang harus kita dengarkan itu adalah Yesus. Bagaimana cara kita mendengarkannya? Sederhana ya. Karena Tuhan tidak bisa kita lihat, kita tidak bisa mendengar suaranya audible ya. Tapi yang jelas seluruh apa yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan nyatakan semua ada di dalam firman-Nya. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa mendengarkan apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Ya, lewat firman-Nya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, jangan pernah bosan-bosannya untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena di sanalah berisi janji-janji, berisi perintah, ya berisi pengajaran-pengajaran untuk bagaimana kehidupan kita semakin hari semakin terus diubahkan supaya serupa dengan gambaran anaknya. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai ayat 6. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu ya jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Wah, ini Yohanes katakan dengan tegas ya. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita ini menuruti perintah-perintahnya. Jadi kalau kita tidak menuruti perintah Tuhan, akan dikatakan kita mengenal Allah kita? Enggak, kita enggak kenal Allah kita. Barang siapa berkata, ayat yang keempat, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Ayat yang ke-6. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam Dia, di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita berkata ya bahwa kita ini ada di dalam Kristus, firman Allah berkata ia wajib. Wajib itu bukan pilihan, ya. Wajib itu bukan sesuatu undangan, bukan. Tapi yang namanya wajib itu adalah sebuah keharusan. Jadi kalau kita berkata Yesus ya ada di dalam kita dan kita di dalam Yesus, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Kalau kita mau berbicara tentang penjangkauan, poin yang paling penting yang harus kita perhatikan, apakah hidup kita sama seperti Kristus ketika Dia ada di dunia ini. Dan tentunya ada beberapa keteladanan yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita, ya, ketika Dia ada di tengah-tengah dunia ini. Dan saya meyakini ketika keteladanan ini kita hidup dalam kehidupan kita, itulah yang akan menolong kita, bahkan mendorong kita ya untuk bagaimana juga kita bisa menjangkau, kita bisa berdampak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu ada beberapa yang saya ingin memberikan garis bawah atau contoh ya yang harus benar-benar kita hidupi ya supaya kita bisa berdampak, supaya kita bisa menjangkau ya orang-orang yang di luar Kristus tersebut ya. Yang pertama, kita harus belajar dari Yesus itu. Yesus itu ya lemah lembut dan rendah hati. Matius 11 ayat yang ke-29 ya, firman Allah berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku." Belajar pada siapa? Pada Yesus. Karena apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Yesus lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan.
belajarlah dari Yesus sebab Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Ya, apa sih maksudnya lemah lembut dan rendah hati tersebut? Maaf Bapak Ibu, lemah lembut itu bukan lemah gemulai. Ya, lemah lembut dan rendah hati ini ya menunjukkan satu kualitas karakter ya yang tidak mempertahankan egonya, yang tidak mengandalkan kekuatannya, ya, yang tidak mengandalkan apa yang ada pada dia, tetapi dia berani yang mempercayakan keberadaannya itu kepada Allah yang empunya kehidupan dia. Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Dia Allah ya seutuhnya, tetapi dia juga manusia seutuhnya. Tetapi di dalam kemanusiaannya ya, dia tidak ya menganggap kesetaraannya dengan Allah itu menjadi sesuatu yang menjadikan dia sombong dan mengandalkan kekuatan dia. Tidak. Dia tetap submit, tetap tunduk kepada apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Oke. Nah, kita tahu juga ada seorang ya yang Tuhan sebut juga dia adalah orang yang lembut hatinya. Ya, siapa? Ya, Daud. Ya. Daud ketika dia melakukan dosa, ya, kalau kita baca di kitab 1 Tawarik 21, ya, dosa apa yang Daud lakukan? Ya, waktu itu dia melakukan sensus, ya, mendata. Kalau kita pikir apa sih salahnya? Ya, dia mendata itu. Ya, wajar kalau dia pengen tahu berapa banyak sekarang jumlah ya penduduknya, ya kan umurnya segala macam. Ya, kita di Indonesia juga ada waktu tertentu dilakukan sensus toh. Ya, tapi yang menjadikan Daud berdosa adalah motivasi ketika dia melakukan itu. Ya, dan Tuhan melihat itu sebagai dosa karena dia mengukur kekuatan ya rakyatnya itu. Yang mungkin dia punya motivasi, semakin banyak orang-orang yang siap berperang, dia akan semakin kuat. Dan itu menjadi dosa dia sehingga Tuhan marah kepada dia. Ya. Nah, ketika Tuhan marah kepada dia, ya Tuhan menghadapkan 3 hal kepada dia. Ya. Yang pertama, ya Tuhan kasih itu ya 3 tahun kelaparan. Ya, jadi Tuhan minta Daud untuk milih. Kamu mau milih yang mana? Ya, yang pertama, ya akibat dosa yang kamu lakukan, ya saya beri 3 pilihan. Pertama, apakah kamu akan mengalami, bangsamu akan mengalami kelaparan selama 3 tahun? Yang kedua, ya, kamu akan melarikan diri selama 3 bulan, dikejar-kejar musuh, diburu oleh musuh. Dan yang ketiga, ya, yang ketiga kamu mengalami 3 hari, bangsa kamu mengalami 3 hari penyakit sampar. Daud diperhadapkan kepada 3 pilihan. Bapak Ibu semua dikasih oleh Tuhan, 3 pilihan ini tidak ada yang enak. 3 tahun kelaparan, 3 bulan dikejar-kejar musuh, diburu musuh, 3 hari penyakit sampar melanda negerinya. Nggak ada yang enak. Apa yang menjadi jawaban Daud ya ketika dia diperhadapkan pada itu? Dia tidak egois, dia tidak berpikir ya udahlah, ya terserah bangsaku mau jadi apa. Pokoknya saya pilih ini, saya pilih ini. Enggak. Tapi Daud berkata, 1 Tawarik 21 ayat yang ke-13 ya, lalu berkatalah Daud kepada Gad. Gad itu nabi yang memberitahukan ya sanksi yang Tuhan mau beri kepada Daud. Sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ya, Daud lebih mempercayakan hidupnya dia ke dalam tangannya Tuhan, ke dalam kedaulatannya Tuhan. Arti kata Tuhan, ya keputusan saya serahkan kepada Engkau. Apa yang terbaik menurut Tuhan, biarlah itu yang Tuhan lakukan. Oleh karena dosa yang telah saya perbuat. Itu orang yang lemah lembut. Jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ya kalau kita mau Tuhan pakai untuk kita bisa menjangkau yang terhilang, kita harus memiliki sikap hidup, sikap hati yang lemah lembut. Ya, tidak mengandalkan kekuatan kita, kepintaran kita, ego kita.
Ya, segala sesuatu yang bisa menunjukkan bahwa kita mampu, kita bisa dengan kekuatan kita. Tuhan tidak suka itu. Kita harus benar-benar merendahkan hati kita, merendahkan diri kita ke dalam tangan Tuhan yang kuat untuk memimpin dan melakukannya dengan caranya Tuhan. Lemah lembut, ya. Kemudian hal yang kedua yang ada di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini ya, adalah tidak menghakimi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang susah untuk kita tidak menghakimi. Sangat mudah sekali ya kita untuk memberikan label, menghakimi seseorang. Ya, tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana sebuah sikap hidup tidak menghakimi orang lain. Ya. Yohanes 8 ayat 1 sampai yang ke-11 diceritakan di sana tentang seorang perempuan yang berzina. Kita tahu bahwa hukum Musa ya mengajarkan kalau kedapatan ada yang berzina, maka cuma satu hukumannya, apa? Dirajam dengan batu sampai mati. Nah, lalu Tuhan Yesus diperhadapkan ya. Orang-orang banyak ya, ahli Taurat, orang Farisi membawa ya seorang wanita yang kedapatan berzina, dan mereka berharap untuk Yesus bisa menentukan keputusan hukuman apa yang harus diberikan kepada wanita ini. Dengan tujuannya adalah mereka ingin mencoba, ingin menjebak mungkin Tuhan Yesus ya. Kalau Tuhan Yesus mengatakan dirajam, ya dia mengajarkan kan tentang mengasihi dan mengampuni. Kenapa sekarang dirajam? Ya kalau Tuhan Yesus berkata udah bebaskan dia, wah berarti Tuhan Yesus melanggar hukumnya Musa. Ya dia juga bisa ya dihakimi oleh Musa pada waktu itu. Seandainya ya ini dua pilihan yang tidak enak. Si malakama ya dimakan mati bapak, tidak dimakan mati ibu. Ya tapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa di antara orang-orang di tempat ini yang tidak pernah berbuat dosa, biarlah mereka yang melempar duluan. Ada yang melempar? Tidak ada. Ya, satu demi satu orang pergi semua meninggalkan wanita ini dan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-10 ayat dari Yohanes 8 ini berkata, lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11, jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, betapa besar, betapa luas hati Tuhan Yesus ketika menghadapi orang berdosa seperti ini. Ya, tidak ada sedikit pun di dalam diri Tuhan Yesus, pikiran Tuhan Yesus untuk menghakimi ya wanita yang berdosa, wanita yang berzina ini. Tetapi dia berkata, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah yang memberikan kesembuhan, pemulihan kepada orang-orang yang berbuat kesalahan atau berbuat dosa ketika ada pengampunan, ketika tidak ada penghakiman atas hidup mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kadang kita sebagai orang percaya, ya kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang sudah paling suci, paling kudus. Sehingga mungkin kadang kita tidak sadar, kita gampang untuk menaruh label, menghakimi orang-orang yang melakukan kesalahan yang ada di sekitar kita, yang mungkin mereka juga tidak mengerti atau tidak tahu bahwa itu adalah sebuah kesalahan atau sebuah dosa yang ada di dalam diri mereka. Ataupun ya pasti mereka punya alasan atau mereka punya latar belakang kenapa mereka ya sampai jatuh, sampai berbuat dosa ya. Pasti ada latar belakangnya. Nah, dan ketika kita menutup mata kepada proses itu, yang akan timbul di dalam diri kita adalah penghakiman kepada mereka. Kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan menjadi komunitas yang bisa menjangkau, ya, buanglah penghakiman yang ada dalam diri kita. Buanglah hal-hal
yang justru itu menjadi tembok untuk kita bisa membangun kedekatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal yang ketiga, Tuhan Yesus itu tidak rasial, tidak rasis. Masih ingat ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria? Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, lalu dia berkata, Yohanes 4 yang ke-9, Tuhan Yesus meminta minum dari perempuan Samaria ini. Dan perempuan Samaria ini berkata di dalam Yohanes 4 ayat 9, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau orang Yahudi minta minum kepadaku? Seorang Samaria itu nggak pernah terjadi. Kenapa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria? Apa sih yang membuat orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria? Orang Samaria itu ada di Israel bagian utara. Orang Yahudi itu di bagian selatannya. Masih ingat ketika terjadi perpecahan dalam kerajaan zamannya Salomo, pisah. Ada dua kerajaan Yahudi dan kerajaan Israel. Nah, ini terus berlanjut sampai kapan? Sampai ketika bangsa Israel dijajah oleh bangsa Asyur. Israel utara itu juga ditaklukkan oleh bangsa Asyur, lalu bangsa Asyur mendatangkan sebagian dari bangsa-bangsa luar untuk tinggal di Israel bagian utara. Lalu terjadilah kawin campur antara orang Israel dan suku-suku pendatang tersebut. Kita beberapa waktu lalu baca kitab Ezra, bagaimana Ezra menangis, berdoa, mengumpulkan tua-tua untuk memurnikan kembali keturunan mereka. Katakan yang menikah, kawin dengan bangsa lain, perempuan lain, maka harus diceraikan, harus ditinggalkan, supaya apa? Menjaga kemurnian daripada keturunan Yahudi, bangsa Israel ini. Tapi kan ada yang tidak setuju toh. Nah, ini orang-orang tidak setuju inilah yang menjadi bangsa-bangsa yang disebut orang-orang Samaria. Terjadi kawin campur. Orang Samaria itu daerah yang dikatakan tempat kudusnya mereka itu bukan di Yerusalem. Orang Yahudi, Israel pada umumnya itu di Yerusalem, tetapi orang Samaria itu tempat kudusnya itu di gunung atau di bukit Gerizim. Mereka naruh bait Allah di sana, mereka menyembah Allah di sana. Orang Israel bait Allah di Yerusalem, menyembah Allah di Yerusalem. Nah, ini makanya bagi orang Yahudi orang Samaria itu adalah orang kafir dan mereka tidak boleh bergaul dengan orang kafir. Tetapi Tuhan Yesus ingin menghancurkan sekat-sekat pemisah rasial itu di tengah-tengah kehidupan orang Israel, sehingga dia meminta minum kepada wanita yang adalah orang Samaria tersebut. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ingin punya hati yang menjangkau, selama masih ada sifat rasisnya kita, jangan berharap engkau bisa menjangkau orang lain. Karena Tuhan tidak suka. Paulus juga mengingatkan kepada jemaat yang ada di Kolose 3:11 dikatakan, dalam hal ini tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tidak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi harus buang sekat-sekat rasialisme kita. Jangan dibangun itu. Saya bersyukur saya dididik di tengah-tengah keluarga yang sangat menghargai keberagaman. Karena saya juga dari keturunan yang campur-campur. Artinya ada darah Cinanya, ada darah Jawanya mengalir di dalam tubuh saya. Saya tumbuh dan besar sekalipun saya keturunan Chinese, tapi saya tumbuh dan besar di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang keturunan Jawa. Daerah perkebunan itu banyak orang-orang transmigrasi, orang Jawa semua. Lalu ketika saya bertumbuh besar, saya bergaul dengan orang Batak,
ketika saya ke Bali, pertama sekali ya bergaul dengan orang Kupang, orang NTT, ya. Lalu sampai sekarang ya saya bersyukur ya. Tidak ada hal-hal yang mengganggu hati saya kalau berbicara tentang masalah ras. Karena saya bisa hidup ya di suku manapun. Ke desa ketemu dengan orang Bali asli. Nah, jadi harus bisa meruntuhkan sikap rasial kita. Sama seperti Yesus menunjukkan, bagi dia, lu mau Yahudi, lu mau Samaria, ya di dalam Tuhan kamu adalah sama. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk kita bisa dipakai Tuhan menjadi komunitas yang bisa menjangkau adalah kita harus memiliki kasih tanpa syarat. Tuhan Yesus menunjukkan itu juga. Masih ingat ya, ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Ya, Lukas pasalnya yang ke-17. Ayat 11 sampai 19. Ya, ada berapa banyak orang kusta yang disembuhkan? Ya, dari cerita tersebut. Ada 10 orang sakit kusta. Ya. Tuhan Yesus sembuhkan semua. 10-10-nya. Berapa banyak dari 10 itu yang datang mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus? Cuman 1. Lukas 17 ayat ke-15. Seorang dari mereka, katakan, ketika melihat bahwa ia telah sembuh. Seorang dari mereka. Ya. Kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Kembali, udah sembuh, baru dia kembali. 1. Ya. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah, lihat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, orang Samaria. Orang yang dianggap kafir oleh sebagian besar orang Yahudi, ya. Tetapi mereka lah yang memiliki hati untuk bagaimana mereka bisa bersyukur, ya, karena mengalami kebaikannya Tuhan. Ya, masih ingat siapa lagi yang disebut orang Samaria? Orang Samaria yang baik hati, ya. Orang Samaria juga yang dianggap kafir, ya. Makanya jangan kita sombong, arogan, mentang-mentang saya orang Kristen, ya, lalu yang lain dikafir-kafirkan. Ya, syukur kita tidak diajarkan untuk mengkafir-kafirkan orang, ya. Tapi kalau kita punya sikap hati bahwa kita merasa superior dari orang lain, nah itulah yang menjadi satu kesalahan karena kita sudah membangun benteng di antara mereka dengan kita. Padahal belum tentu ya mereka itu hidupnya lebih hancur, lebih rusak dari kita. Hanya 1 orang saja yang katakan itu orang Samaria. Ya, lalu Yesus berkata, ayat 17, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Ya, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Jangan-jangan tidak ditulis di sini. 10 orang, yang 9 Yahudi, ya, hanya 1 yang Samaria. Karena dikatakan hanya selain daripada orang asing ini, hanya 1 orang Samaria yang mengucapkan terima kasih. Tapi pertanyaannya, apakah dengan 9 orang yang tidak datang ya untuk berterima kasih memuliakan Allah, lalu membuat Tuhan Yesus menjadi marah, ya, membuat Tuhan Yesus menjadi kesal, lalu dia kembali perintahkan kusta kembali lagi kepada 9 orang tersebut? Tidak tertulis di dalam, dan saya percaya Tuhan Yesus tidak mungkin akan melakukan hal itu. Karena kasihnya Tuhan Yesus itu adalah kasih yang tanpa syarat. Ingat, Yesus mati bagi kita bukan karena kita benar. Yesus mati bagi kita justru karena kita masih ada di dalam dosa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita dengan kasih yang tanpa syarat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau dipakai Tuhan untuk menjadi orang-orang, komunitas yang bisa menjangkau, kasihilah orang-orang dengan kasih yang tanpa syarat. Jangan pernah ada kasih yang ada udang di balik bakwan. Jangan. Itu kasih yang bersyarat, itu kasih yang tidak murni. Tuhan ingin kita melakukan segala sesuatu dengan penuh kemurnian dan ketulusan. Karena itulah yang Tuhan Yesus contohkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya mau katakan,
Kalau kita ingin dipakai oleh Tuhan, baik sebagai pribadi ataupun sebagai komunitas untuk kita bisa menjangkau yang terhilang, milikilah karakter atau teladan gaya hidup yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan ketika dia ada di dunia ini. Yang pertama, lemah lembut dan rendah hati. Yang kedua, tidak menghakimi. Yang ketiga, jangan ada sikap rasial di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, kasihilah orang dengan kasih yang tanpa syarat. Saya percaya ketika kualitas karakter itu kita hidupi, baru kita bisa merasakan hatinya Tuhan kepada yang terhilang. Tuhan Yesus berkati kita semua.